Halo semuanya, jadi di video ini aku mau jelasin sedikit terkait bagaimana cara menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini sendiri merupakan sebuah aplikasi untuk mereferensi, yang mana dalam aplikasi ini banyak keunggulan yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, untuk yang pertama, kita download dulu Mendeley-nya. Untuk versinya, aku sarankan gunakan versi yang sama yang aku pakai gitu. Versinya ini bisa teman-teman lihat di layar. Nah, setelah itu baru teman-teman install pluginnya di bagian sini. Jadi install MS Word plugin. Nah, ini tuh penting karena nanti ketika kita menggunakan Mendeley, kita harus menginstal atau menggunakan plugin yang akan tertempel di MS Word kita gitu. Nah, kalau misalkan plugin ini nggak ada, nanti Mendeley kita nggak bisa dipakai. Jadi diusahakan ini harus terinstall gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke step untuk memasukkan referensi ke daftar referensi kita. Jadi cara memasukkannya ini gampang sih, ada dua cara. Nah, yang pertama itu add file, lalu yang kedua itu entry manually. Jadi untuk add file itu biasanya dipakai buat masukin artikel jurnal, yang mana artikel jurnal itu kan biasanya berbentuk PDF. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini gitu. Nah, contohnya kayak gini. Aku masukin artikel yang udah aku download. Nah, nanti udah kayak gini, masuk. Di sini kelihatan ada data-datanya seperti itu. Udah kecatat semua gitu si data-datanya. Ini kan data-data yang akan kita pakai untuk referensi di Word kita. Nah, lalu ini untuk entry manual itu kayak gini. Jadi kita bisa masukin jenis-jenis referensi yang akan kita masukkan gitu. Misalkan buku. Nah, kalau buku contohnya seperti ini. Kita masukin judul bebas, lalu penulisnya, lalu tahunnya, dan setelah itu kita masukin kota di mana buku itu diterbitkan. Terakhir kita masukin penerbit bukunya gitu. Nah, udah dimasukin semua, udah lengkap, tinggal kita simpan aja. Udah kelihatan ini data-datanya gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau masukin web page. Nah, web page ini dipakai buat kalau kita mau ngutip website. Buat ngutip website. Nah, yang pertama masukin judul artikel yang ada di internet. Artikel yang di internet gitu kita masukin judulnya. Terus penulis artikelnya. Jadi kan biasanya kalau di internet itu atau di berita ada penulis beritanya. Nah, dimasukinnya di sini. Oke, setelah itu kita masukin di mana berita itu dimuat atau media apa gitu. Contohnya itu. Nah, setelah itu khusus untuk bagian web page kita nggak masukin tahunnya. Kenapa? Karena nanti biasanya dia akan tabrakan sama date access. Jadi si date access-nya nggak akan keluar di footnote gitu. Jadi sepengalaman aku pakai Mendeley, aku nggak akan masukin year untuk referensi bagian web page. Jadi kita masukin khusus untuk ini date access-nya aja, alias tanggal di aksesnya. Nah, lalu masukin linknya, link berita yang kita akses. Ya, selanjutnya kita akan mengaplikasikan daftar referensi yang tadi udah kita masukin ke Mendeley untuk diterapkan ke Microsoft Word kita. Nah, pertama-tama dibuka dulu
Microsoft Word-nya, terus masuk ke tab Reference, terus klik Insert Citation yang di sini. Nanti bakal keluar tampilan kayak gini. Nah, tampilan ini tuh kita fungsikan atau berguna untuk memasukkan referensi yang udah tadi kita masukin sebelumnya gitu. Di sini ada dua cara. Pertama, kita bisa ketik di situ seperti ini. Diketik judulnya atau kata kuncinya. Terus klik OK. Nah, setelah klik OK nanti bakal muncul footnote gitu. Tapi kan karena ini buku ya, jadi buku itu kan harus ada halamannya. Nah, untuk memasukkan halaman di Mendeley emang agak tricky. Jadi untuk memasukkan halamannya itu caranya yakni yang pertama ditulis lagi referensinya, terus diklik tulisan namanya yang di sini. Nah, diklik terus akan keluar tampilan kayak gini. Nah, di sini langsung masukin aja halamannya. Nah, kayak gitu. Tuh, di sini langsung muncul halamannya. Terus misalkan teman-teman mau ngerubah halamannya gitu. Salah. Tinggal di blok footnote-nya, klik edit citation, klik lagi, terus teman-teman ganti halamannya. Gitu. Ntar bisa terganti seperti itu. Lalu in case teman-teman mau masukin tulisan HLM di bagian halamannya, tinggal kayak tadi, diedit aja. Terus di depan angka halaman, teman-teman tulis HLM titik spasi. Oke, nah nanti bakal keluar kayak gitu. Ya, jadi buat footnote itu kan ada banyak style ya atau gaya penulisan footnote. Nah, untuk ini saya merekomendasikan satu style ini, Universitas Gadjah Mada. Nah, buat cara gantinya kayak gini, diklik more style, terus nanti muncul tampilan kayak gini, klik get more style, terus dicari nama stylenya UGM. Nah, ini terus tinggal klik install aja si stylenya. Udah, terus masuk ke Word lagi. Nah, nanti dia bakal berubah gitu. Terus misal mau coba style lain kayak gini. Nah, nanti bakal berubah sendiri si footnote-nya. Jadi masalah penggunaan style itu tergantung selera sih, tergantung selera teman-teman. Tapi untuk yang basic, aku merekomendasikannya menggunakan style yang Universitas Gadjah Mada itu, gitu. Ya, selanjutnya kita mau coba bikin ibit buat buku ini atau referensi ini. Nah, caranya gampang. Jadi, misalkan kita masukin footnote baru di bawahnya gitu. Kayak gini, terus masukin halaman yang sama. Nah, dia bakal menyesuaikan secara otomatis gitu. Nah, terus di sini aku udah masukin referensi selingan dan aku mau coba masukin object ya. Buat referensi yang buku konstitusi itu. Nah, di sini dia langsung masuk object gitu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing harus mikir ini ibid atau object gitu. Nanti dia bakal secara otomatis menyesuaikan karena ini sudah dikerjakan oleh sistem gitu. Di sini sebenarnya keuntungan utama kita menggunakan Mendeley. Bayangin kalau misalkan kita ngutip ratusan referensi, kita pusing harus mikir ini ibid atau object. Nah, dengan Mendeley ini kita sangat terbantu. Kita nggak perlu mikir gitu. Jadi tinggal langsung masukin aja. Nanti dia bakal menyesuaikan secara sendiri. Dan step terakhir di video ini adalah cara memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Nah, daftar pustaka yang akan dimasukkan di sini adalah referensi yang telah kita cantumkan sebagai footnote sebelumnya. Gitu. Jadi caranya gampang, tinggal klik reference, terus klik ini, insert bibliografi, nanti bakal keluar kayak gini.
secara otomatis akan terketik sendiri daftar pustakanya. Terus misalkan kita mau nambahin referensi baru gitu, kayak gini. Nah, dia bakal nambah secara otomatis di daftar pustaka. Jadi semuanya akan terintegrasi antara referensi yang kita masukkan di footnote dengan daftar pustaka yang akan ditampilkan. Seperti itu. Terlihat di sini semuanya secara otomatis menyesuaikan gitu. Ya, dan sebenarnya seperti itu aja sih cara menggunakan Mendeley. Dan ini video yang aku bikin sebenarnya merupakan tutorial yang basic aja gitu. Yang mana cara-cara basic yang bakal menunjang buat teman-teman gunakan nantinya gitu untuk menggunakan Mendeley. Dan jika memang masih ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa hubungi email saya yang mana akan tertera di layar ini gitu. Mungkin dari saya sekian ya untuk video ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.